Baik rekan-rekan pembelajar hukum tata negara, kali ini kita mau mendalami satu lembaga yang masuk dalam cabang kekuasaan juga ya. Kali ini kita sudah berpindah ke cabang kekuasaan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Dan kalau kita sudah belajar soal lembaga-lembaga negara di pengantar awal, bahwa yang masuk lembaga ini, ke lembaga yudikatif itu ada lembaga Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan juga ada Komisi Yudisial. Nah, kita sudah belajar beberapa waktu lalu soal lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, dan DPD, yang itu masuk cabang kekuasaan legislatif ya. Dan dalam konteks bernegara, kita tahu dalam menjalankan kekuasaan, dalam mengelola kekuasaan, maka perlu sekali ada lembaga-lembaga yang dia hadir, keberadaan dia untuk memastikan bahwa check and balances terjadi dengan baik. Nah, kalau eksekutif itu seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, lembaga eksekutif dia semacam menjalankan kekuasaan dalam negara demokrasi ketika kedaulatan berada di tangan rakyat, dan juga kedaulatan itu dilaksanakan sebelumnya berdasarkan konstitusi. Maka lembaga eksekutif ketika mengelola kekuasaannya, menjalankan kekuasaannya, dia tidak terlepas dari lembaga lain seperti DPR dan yudikatif, karena ketika dia menjalankan kekuasaannya perlu ada legitimasi hukum terhadap kekuasaan yang dijalankannya, karena kita adalah negara hukum, dan yang melegitimasi itu dengan produk undang-undang atau peraturan undang-undang yang ada di Indonesia itu ada di lembaga legislatif. Nah, kali ini kita lebih banyak menyoal lembaga yudikatif atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga ini, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, demikian juga Mahkamah Konstitusi, dia lebih condong kepada kalau yang menjalankan eksekutif, yang melegitimasi itu DPR, ya, melalui produk hukumnya, maka Mahkamah Agung ketika dilegitimasi dengan peraturan hukum, maka Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial ini lembaga yang memastikan apakah kekuasaan itu berjalan berdasarkan legitimasi yang sudah ada atau peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pengelolaan atau pelaksanaan kekuasaan di suatu negara. Nah, sekarang kita lebih spesifik masuk ke Mahkamah Agung. Nah, lembaga ini diatur dengan jelas di dalam konstitusi kita, ya. Ketika kita belajar hukum konstitusi, kita tahu bahwa konstitusi dia juga mengatur soal bagaimana keberadaan lembaga-lembaga atau organ-organ di dalam negara, di dalam melaksanakan kekuasaannya. Bagaimana kekuasaan itu didistribusikan sedemikian rupa sehingga tidak ada abuse of power. Oleh karena itu, Mahkamah Agung, kalau kita lihat di pasal 24 itu ya, soal lembaga kehakiman, kekuasaan kehakiman, disebutkan di sana bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan, ya. Menegakkan hukum dan keadilan di sini tentu itu relevansinya kepada tujuan hukum itu sendiri, ya. Di pengantar ilmu hukum kita sudah belajar bahwa hukum itu bertujuan yang pertama tentu dia akan memberikan kepastian hukum, ya, dari aspek yuridisnya, bahwa hukum itu memberikan kepastian, ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari aspek sosiologis atau kemanfaatannya, hukum itu bisa memenuhi perasaan hukum masyarakat. Dan yang terakhir dari aspek filosofisnya itu memenuhi rasa keadilan, ya, keadilan yang ada, sehingga kekuasaan kehakiman hadir di sana. Kata kuncinya di sana adalah kekuasaan yang merdeka. Kenapa merdeka? Karena memang kalau kekuasaan kehakiman itu tidak merdeka dan dia lebih banyak diintervensi, maka sebenarnya lembaga itu tidak independen bekerja, dan akhirnya tentu hukum tidak ditegakkan, ya. Dan kita tahu di bangsa kita ada banyak persoalan di dalam kekuasaan kehakiman ini, ya, bahwa kesannya kekuasaan itu
tidak totally merdeka, tapi sering sekali ada lobby-lobby ya. Sampai ada yang mengatakan bahwa eh, ada juga industri hukum di Indonesia. Arti industri hukum itu bagaimana hukum dijadikan sebagai alat bisnis. Bagaimana hukum bisa didesain sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan seseorang ya. Demi ada kepentingan-kepentingan diakomodir tapi ada feedback, misalnya menghasilkan uang misalnya. Nah, ini sangat parah sekali. Tapi natur dari lembaga kehakiman itu sebenarnya dia hadir sebagai cabang kekuasaan yang memang dia merdeka ya. Dia merdeka artinya dia bebas intervensi, bahkan kalau kita melihat dari perjalanan para nabi misalnya, sering sekali dulu nabi itu jadi hakim begitu ya. Kalau kita baca baik itu di kitab Taurat dan juga kitab-kitab lain ya, kita tahu bahwa para nabi juga menjadi hakim. Hakim itu menjadi perwakilan Tuhan di dunia ini. Kalau dia menjadi perwakilan Tuhan, artinya bahwa hikmat dan bijaksana itu berada di tangan para hakim gitu loh. Itu sebabnya dalam sistem pengadilan, siapapun yang diadili ketika memanggil hakim, mau dia strata, mau dia doktor, mau dia profesor, diadili oleh seorang hakim yang hanya berstrata 1, maka yang profesor harus memanggil hakim sebagai yang mulia. Karena memang posisi yang terhormat dan mulia itu menunjukkan natur bahwa sebenarnya ya hakim itu adalah perwakilan Tuhan begitu. Kalau kemudian dalam praktiknya banyak hakim nakal, ya itu memang dalam praktiknya, tapi naturnya tidak seperti itu gitu ya. Kita tahu bahwa bijaksana dan hikmat itu berada di tangan para hakim, apalagi dalam konteks bernegara, di mana kekuasaan itu sangat seperti pisau yang sangat tajam gitu ya, yang kalau sembarang dipakai itu bisa melukai orang lain, bahkan membunuh orang lain. Demikian juga kekuasaan itu bisa menyengsarakan masyarakat yang dipimpinnya gitu ya. Masyarakat yang percaya bahwa sebenarnya harusnya mereka bisa percaya penuh pada pemerintah karena tujuan negara atau karena mimpi bernegara itu ada, tapi kemudian itu dicederai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu ya. Jadi hakim sangat mulia ya, itu dia. Nah, kekuasaan kehakiman itu katanya dilakukan oleh Mahkamah Agung ya. Dan ada badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti peradilan umum, agama, dan lingkungan peradilan militer ya. Jadi tetap petun juga sama ya. Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini kekuasaan kehakiman kita ya. Jadi di bawah Mahkamah Agung, ada badan peradilan di bawahnya, baik itu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer ya. Nanti juga ada kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi konstitusi ini mengaturkan juga bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman nanti ada undang-undang khusus soal lembaga. Nah, ini yang khusus untuk Mahkamah Agung, pasal 24A. Mahkamah Agung itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang ya. Jadi dia mengadili pada tingkat kasasi, ya, tingkat tertinggi ya. Jadi setelah pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, maka misalnya kalau Anda banding itu pengadilan tinggi, dan akhirnya juga kasasi ya, supaya sebagai upaya hukum paling tinggi sebenarnya kasasi ya. Nah, bicara soal hakim agung, katanya dia itu integritas, memiliki integritas, kemudian tidak tercela, adil, profesional ya. Karena memang tadi mereka adalah orang-orang yang dianggap spesial gitu ya, mulia, bijaksana. Oleh karenanya memang paling tidak seorang hakim agung ya memiliki syarat seperti itu. Nah, soal calon hakim agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan oleh hakim agung oleh presiden. Jadi ini justru bukti dari adanya distribution of power ya, bahwa di antara ketiga cabang kekuasaan tersebut itu ada ada distribusi kekuasaan di mana semua lembaga negara saling mengerjakan satu hal tertentu bersama-sama. Ya, ini bukti bahwa kita menerapkan sistem distribution of power atau pembagian kekuasaan ya. Itu semacam anasir, salah satu anasir antara lembaga eksekutif, yudikatif, demikian juga legislatif itu dalam hal memilih hakim agung. Ya, dipilih oleh hakim agung. Nanti kalau undang-undang khusus Mahkamah
Mahkamah Agung juga nanti kita lihat ada undang secara khusus nanti mengatur soalnya. Ya, ini soal kelembagaan saja ini. Susunan kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung diatur oleh undang. Ya. Nah, ini dia visinya. Nanti kalau Anda berkunjung ke websitenya Mahkamah Agung, lembaga itu memiliki visi seperti itu Anda lihat, ya. Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, ya. Mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, ya. Profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Jadi visinya saya pikir sangat bagus banget ya. Karena kalau kita lihat di sana mereka punya visi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, gitu ya. Mendapatkan kepercayaan publik mungkin juga bisa kita tafsiri sebagai mereka juga transparan ya. Mereka transparan, mereka mempertanggungjawabkan. Kalau profesional tentu mereka tidak akan bermain-main dalam proses penegakan hukum ya. Memberikan pelayanan hukum membuktikan bahwa masyarakat adalah tuan ya. Bahwa masyarakat itu adalah sesuatu yang yang sedang mereka perjuangkan ya. Etis, terjangkau, biar rendah. Sehingga untuk memperoleh pengadilan itu tidak menjadi barang mahal seharusnya kalau melihat visi Mahkamah Agung ini ya, supaya dia sebagai lembaga publik atau pelayanan publik dia benar-benar bisa memenuhi perasaan hukum masyarakat dan tujuan hukum yang diperjuangkan masyarakat bisa. Nah, kalau isinya yang pertama mewujudkan rasa keadilan ya dari undang-undang serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang pertama, peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan lain. Tadi kita baca juga ini di dalam konstitusi kita ya. Yang berikutnya itu memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan masyarakat karena terus diupgrade bagaimana memberikan pelayanan terbaik ya. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. Jadi kalau bisa peradilan itu efektif, efisien. Kalau sekarang kita lihat sudah mulai ada e-court ya. Kapan lalu saya kebetulan mengurus persamaan nama saya di pengadilan, memang ada sistem e-court sudah terdaftar dan memang saya melihat sangat efektif sekali ya, efisien dan memang lebih cepat. Cepat itu karena tertata dengan begitu rapi dan kita lihat Mahkamah Agung sudah mulai membenahi dengan baik. Ya, kebetulan saya di Pengadilan Negeri Surabaya saat itu. Ya, kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. Iya, ini bagus banget ya kalau isinya. Nah, ini ada undang terbaru soal wewenang Mahkamah Agung ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 ya. Ini ada kewenangannya mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan. Jadi tertinggi saya masukkan tadi adalah pengadilan tingkat terakhir karena nanti ada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali atau PK ya, yang itu ada syarat tertentunya juga. Itu juga dikerjakan oleh Mahkamah Agung ya. Ya, semua lembaga di bawah peradilan Mahkamah Agung. Nah, ini yang menarik, soal menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi maksudnya, nanti kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, mereka melakukan judicial review terhadap, jadi diuji itu undang-undang, yang batu ujinya itu adalah konstitusi, begitu ya. Dalam konteks Mahkamah Agung tidak, dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ya, terhadap undang-undang. Ya, jadi misalnya ada perda, misalnya ada peraturan presiden, peraturan menteri, yang kalau itu bertentangan dengan undang-undang, kita bisa melakukan judicial review ya ke Mahkamah Agung. Dengan salah alamat, jangan ajukan yang seperti itu ke Mahkamah Konstitusi ya. Ya, ini dia. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi fungsi pengawasan terhadap pengadilan yang mulai dari kabupaten, tingkat kabupaten, kota misalnya, provinsi, pengadilan tinggi, dan yang terakhir di dalam Mahkamah Agung sendiri atau pusat ya. Jadi pengawasan oleh mereka. Nah, ini yang terakhir soal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung ya, tugas dan fungsi. Yang pertama fungsi peradilan ya. Dia sebagai pengadilan negara tertinggi ya. Maka Mahkamah Agung merupakan
melakukan peradilan dalam level kasasi, yang dia sebenarnya dalam level kasasi dia punya tugas bagaimana caranya memastikan bahwa terjadi keseragaman penerapan hukum, ya. Dan putusan-putusan yang mereka berikan, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali, itu benar-benar terpenuhi perasaan hukum masyarakat ketika mungkin di level pengadilan negeri misalnya dia kalah, ya, misalnya dia dijatuhi hukuman dalam konteks pidana, tapi bisa saja dalam konteks kasasi akhirnya dibebaskan, ya. Jadi sebagai peradilan tertinggi di negara ini, dia harus memastikan bagaimana penyesuaian penerapan hukum di Indonesia secara adil, tepat, dan benar, ya, itu dia. Adil, tepat, dan benar. Tepat dan benar bisa jadi ada salah penerapan hukum memang. Bisa jadi. Ya, itu makanya mereka mengadili kembali, gitu ya, memeriksa kembali putusan-putusan peradilan di bawah mereka. Dan juga perihal sengketa kewenangan mengadili. Barangkali ada persoalan misalnya kompetensi absolut, bahkan kompetensi relatif dari sebuah lembaga yang mengadili. Jika ada sengketa perihal ternyata lembaga tersebut tidak berhak mengadili suatu perkara, maka itu Mahkamah Agung yang akan menyelesaikan sengketanya. Termasuk peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini PK, ya, peninjauan kembali. Ini upaya hukum luar biasa. Nanti Anda bisa baca di pasal 28, 29, 30 sampai 34 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985, ya. Nanti itu ada di sana diatur soal PK. Nah, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal Republik kita. Jadi misalnya kalau ada kapal-kapal asing yang memasuki zona ekonomi eksklusif kita misalnya, ya, dan mereka mengambil sesuatu di daerah zona kita tersebut, di daerah teritorial kita, maka sebenarnya pengadilan Mahkamah Agung berhak untuk melakukan perampasan, ya. Demikian juga yang terakhir tadi, fungsi peradilan itu adalah melakukan uji materi, ya. Fungsi yang berikutnya itu adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tadi sudah saya katakan di awal, dia melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, ya, dengan tujuan agar peradilan dilakukan pengadilan dengan seksama, berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, ya kan, dan tanpa mengurangi kebebasan hakim memeriksa dan memutuskan perkara. Nanti Anda bisa cek di pasal 4, ya, Undang-Undang Kehakiman nomor 4 Kehakiman 1470. Nah, oke. Yang berikutnya itu menjadi penasihat hukum, ya. Menjadi penasihat hukum dan notaris sepanjang menyangkut peradilan. Itu nanti bisa Anda cek juga di pasal 36, ya. 14 tahun 1945. Fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan baik kelancaran penyelenggaraan peradilan yang belum cukup diatur dalam undang-undang, ya. Sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Nah, ini juga diberikan, ya, peraturan Mahkamah Agung, ya. Jadi mereka diberikan kuasa untuk membuat peraturan jika ada kekosongan hukum. Jadi dia bisa membuat peraturan sendiri jika dianggap perlu, ya. Kenapa? Karena mereka harus memastikan pemenuhan dan pencapaian tujuan hukum itu. Jangan sampai tidak ada kepastian, jangan sampai tidak ada kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, jangan sampai hukum akhirnya tidak berfungsi dengan baik karena tidak memenuhi perasaan hukum masyarakat dan keadilan tidak ditegakkan. Oleh karenanya mereka berhak untuk membuat peraturan, memberikan kebijakan yang bersifat real, ya. Yang berikutnya itu fungsi nasihat, ya. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain, ya. Jadi misalnya mahkamah ada lembaga-lembaga lain yang minta petunjuk kepada kepada mahkamah. Misalnya itu presiden misalnya, ya. Misalnya ingin memberikan gerasi misalnya atau memberikan amnesti misalnya. Itu biasanya presiden akan minta pandangan atau pendapat atau minta nasihat kepada Mahkamah Agung. Ya kan? Jangan sampai amnesti, gerasi, rehabilitasi itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Maka Mahkamah Agung harus berikan nasihat. Dan juga Mahkamah Agung itu berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
ya, memberikan keterangan. Jadi jika ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan dalam proses peradilan, maka Mahkamah Agung itu menjadi advisernya, ya. Itu dia fungsi nasihat. Yang berikutnya fungsi administratif, ya. Jadi badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan usaha negara, ya petun, ya. Secara organisatoris itu, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, ya, berada di bawah departemen yang bersangkutan, ya. Jadi tetap karena mereka di bawah Mahkamah Agung, maka secara administratif, secara organisasi dan finansial tetap terikat dengan Mahkamah Agung, ya. Jadi Mahkamah Agung juga berwenang mengatur surat tugas serta tanggung jawab susunan organisasi tentang tata cara kepanitiaan di pengadilan, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Jadi fungsi-fungsi administratif pun dalam konteks peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung juga punya peran di sana. Nah, kalau fungsi yang lain itu adalah ada memang beberapa fungsi selain dia memeriksa dan mengadili perkara, ya. Jadi kalau kita nanti mengacu pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 14 dan pasal 34, Mahkamah Agung dapat diserai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi barangkali ada undang-undang tertentu yang mengatur dan menyebut di sana ada kewenangan Mahkamah Agung atau fungsi Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung bisa melakukan fungsi tersebut sepanjang ada legitimasi formalnya atau legitimasi yuridis terhadap fungsi tersebut, ya. Kira-kira itu hal-hal pokok